Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap kabar jemaat Tuhan semua dimanapun berada, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki hari Pentakosta. Sudahkah Bapak Ibu semua siap untuk menerima lawatan Roh Kudus dalam kehidupan kita lebih lagi? Bagi Bapak Ibu yang siap, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai renungan singkat kita hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh berpuasa dan kami bisa berbuka, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kami bisa tahu apa kehendak-Mu bagi kami melalui ibadah Pentakosta yang akan kami jalankan nanti Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami dan Engkau yang akan berkehendak bagi kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu semua jemaat Tuhan, hari ini saya akan membawakan renungan yang singkat dengan judul Pelayan Roh. Pelayan Roh. Ayatnya akan saya ambil dari 2 Korintus 3 Bapak Ibu ayat 1 sampai 18. Akan saya bacakan hanya ayat hafalannya saja Bapak Ibu. Ya, ayat hafalannya ada di 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 dan 18. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan mengerti setiap firman yang Tuhan sampaikan hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, hari ini saya akan membawakan judul renungan kita adalah Pelayan Roh. Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, apapun keadaan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu percaya dan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, Bapak Ibu menjadi pelayan Tuhan. Mau tidak mau, Bapak Ibu adalah pelayan Tuhan dimanapun bidang pelayanannya. Baik di gereja, baik di pekerjaan, baik di komunitas, baik di keluarga, Bapak Ibu adalah pelayan Tuhan. Ya. Dan setiap kita yang telah percaya kepada Tuhan, setiap kita yang telah menjadi pelayan Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita diberikan Roh Kudus sebagai penolong kita. Jadi pada saat Bapak Ibu percaya, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Roh Kudus itu sebagai apa? Sebagai penolong. Dan Roh Kudus itu bukan hanya sebagai penolong untuk aktivitas kita sehari-hari Bapak Ibu, atau saat kita mengalami masalah. Ya, Roh Kudus akan menolong kita melalui hal itu. Tetapi Bapak Ibu, ada suatu hal yang lebih luar biasa lagi yang bisa Roh Kudus lakukan. Roh Kudus juga menjadi penolong saat kita melayani. Saat kita pelayanan, Roh Kudus menjadi penolong. Ya, ini hal yang sangat penting karena namanya pelayanan tidak bisa dipisahkan dari Roh Kudus. Karena pelayanan yang tanpa Roh Kudus, pelayanan tanpa Roh adalah pelayanan yang hanya berfokus kepada diri sendiri. Maka dari itu banyak orang yang melayani akhirnya satu persatu mulai undur dari Tuhan. Ya, melayani di gereja ataupun dimanapun lingkungan Bapak Ibu semua, mulai undur, mulai capek mengikut Tuhan.
mulai capek melayani Tuhan. Kenapa? Nah ini, dasarnya ini, melayani dengan roh. Dan juga banyak orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Boleh mereka melayani di gereja, tetapi mereka tidak mengerti firman Tuhan. Nah, ini patut diperlihatkan. Apakah mereka melayani dengan roh? Apakah mereka mungkin salah fokus? Yang harusnya melayani dengan roh, mereka melayani untuk dirinya sendiri, untuk kesenangan dirinya sendiri, untuk kepuasan dirinya sendiri. Seharusnya pelayanan kita berfokus kepada roh. Kenapa Bapak Ibu? Ada 3 hal yang akan saya bawakan pada hari ini. Yang pertama, kenapa pelayanan kita harus terfokus kepada roh? Karena Roh Kudus memampukan kita dan memberi keberanian bagi setiap orang percaya untuk menjadi surat Kristus. Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi surat Kristus. Kalau Bapak Ibu baca ya di 2 Korintus 3 ini, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 Bapak Ibu, terutama di ayat yang kedua, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal orang dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan oleh tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia, dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, makanya Roh Kudus memampukan kita, setiap pelayan Tuhan, setiap yang percaya kepada Tuhan, untuk apa? Untuk menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya, inti menjadi murid Tuhan adalah memberitakan Injil dan menjadi teladan. Bapak Ibu semua ingat pesan terakhir Tuhan Yesus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka, ajarlah dan ketahuilah bla bla bla. Ya, Bapak Ibu, ini sangat penting. Menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Ya. Dalam apapun yang kita lakukan, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, semuanya kita harus menjadi surat Kristus. Dan hanya roh yang memampukan ini. Pelayanan roh lah yang memampukan kita untuk menjadi surat Kristus. Nah, karena roh itu berkuasa. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Di mana? Di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi. Kuasa untuk menjadi saksi. Ya, jadi betapa luar biasanya ini Bapak Ibu. Makanya orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti berdampak. Pasti mewarnai sekitarnya. Pasti memberi rasa. Dan orang-orang akan suka dengan orang yang hidup seperti ini. Berdampak, bisa dibaca semua orang. Maka dari itu kita sangat memerlukan Roh Kudus dalam pelayanan kita. Karena kuasanya akan memampukan kita menjadi saksi, menjadi surat Kristus yang bisa dibaca semua orang. Dan sudah jelas suratnya surat yang baik. Surat sukacita. Surat yang memberi semangat buat orang lain. Ingat Bapak Ibu, kita tidak bisa sendiri dan kita tidak bisa berfokus pelayanan kita hanya kepada diri kita sendiri. Kita butuh Roh Kudus. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, Roh Kudus itu memerdekakan. Ya. Kenapa seharusnya pelayanan kita terfokus kepada Roh? Roh Kudus itu memberi kemerdekaan. Di ayat yang ke-17 tadi,
Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Jika Bapak Ibu baca ayat-ayat sebelumnya, di sini dikatakan selubung. Ya, jadi ada selubung Bapak Ibu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak serius, orang-orang yang tidak fokus kepada Tuhan, akan ada selubung. Ya, selubung itu akan membuat mereka untuk tidak mengerti firman Tuhan, mungkin tidak percaya kepada Tuhan, dan hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Nah, tapi ketika Roh Kudus ada, Roh Kudus akan mengambil selubung dan akan memampukan setiap orang untuk apa? Untuk mengerti dan percaya akan Kristus, dan mereka akan dimerdekakan. Dimerdekakan Bapak Ibu dari setiap selubung-selubung kehidupan kita. Kenapa merdeka? Karena Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Kita tidak akan lagi terikat kepada penghukuman. Kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat sebelumnya, tetapi kita akan terikat kepada kebenaran dan pembebasan. Itu hal yang luar biasa. Kita dibenarkan, kita dibebaskan, dan selubung kita diambil. Kita jadi mengerti apa kehendak Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan lain-lain. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, yang ketiga, Roh Kudus membuat kita serupa dengan Kristus. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi apa? Serupa dengannya. Dengan gambarnya. Gambarnya siapa? Tuhan Yesus. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Roh Kudus akan membuat kita serupa dengan Kristus. Dan kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada Bapak Ibu. Seperti ada ayatnya yang mengatakan gini, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya bertanya-tanya Bapak Ibu, atau saya memikirkan bagaimana reaksi orang-orang pada saat itu, atau bagaimana reaksi kita sebagai orang pelayan Tuhan yang kadang-kadang bingung tentang ayat ini. Banyak orang yang percaya bahwa kita sebagai manusia tidak bisa sempurna. Ya, kita tidak bisa sempurna. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, kita bisa sempurna. Dan kita di sini bisa dikatakan apa? Bisa serupa dengan Kristus, serupa dengan gambar Kristus. Dan hanya dengan bantuan Roh Kudus. Tidak dengan yang lain. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu serupa dengan Kristus. Ya. Ketika Roh Kudus datang di hidup kita, Dia akan memberikan kemuliaan, dan kita akan diubah menjadi serupa. Selubung kita akan diambil, dan kita akan menjadi saksinya. Itu yang terpenting, menjadi saksi Tuhan kemanapun, dimanapun kita ditempatkan. Sama seperti murid-murid Tuhan, Bapak Ibu ingat pada saat Tuhan Yesus sebelum mencurahkan rohnya, murid-murid ketakutan Bapak Ibu. Ya, mereka mengurung diri untuk beribadah dan lain-lain. Tapi lihat, pada saat Roh Kudus dicurahkan, mereka dengan berani menyebarkan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan Tuhan Yesus kemana? Ke segala penjuru. Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksinya. Pelayanan roh, ingat Bapak Ibu. Ya. Berbicara mengenai Roh Kudus, ingat Bapak Ibu, bukan hanya tentang karunia Roh Kudus, bukan hanya tentang bahasa roh, bukan hanya tentang karunia yang lain-lainnya. Enggak, bukan. Yang paling penting adalah saksi Kristus. Ya. Berani memberitakan Injil.
menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Ingat Bapak Ibu, melalui ketiga hal di atas, kiranya Roh Kudus akan selalu memperlengkapi pelayanan kita, pelayanan Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu ditempatkan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu, dan kita juga akan menaikkan pokok doa kita di hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang singkat ini, di mana kami bisa belajar tentang pelayanan roh. Tuhan, kami mau menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Apapun yang kami lakukan, dimanapun keadaan kami, latar belakang kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan ambil selubung itu daripada kami Tuhan, jika kami masih berselubung juga ya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang akan menjadikan kami serupa dengan Engkau Tuhan. Karena kami tidak bisa tanpa Engkau, kami tidak bisa sempurna tanpa Engkau. Dan juga ya Tuhan yang terpenting untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biarlah pelayanan roh ini ada di dalam setiap kehidupan kami. Mulai hari ini Tuhan sampai selama-lamanya. Dan kami juga ya Tuhan mau berdoa untuk pokok doa kita hari ini. Untuk pandemi COVID Tuhan. Dan penyakit baru di seluruh negara Tuhan. Terutama di Indonesia. Agar segera berlalu Tuhan. Kami tidak bisa tanpa Engkau. Dan kami tidak mungkin tanpa Engkau. Engkau yang memegang kendali. Dan segalanya ya Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara Engkau. Tapi ya Tuhan, kami ya Tuhan memohon agar setiap pandemi ini ya Tuhan dapat selesai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sarana dan prasarana kesehatan di seluruh dunia Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan mencukupkan, biarlah Tuhan yang akan menolong Tuhan. Agar seluruh dunia ya Tuhan dapat merasakan kasih-Mu Tuhan melalui sarana dan prasarana kesehatan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya, untuk malam hari ini. Biarlah kami dapat berpuasa lagi, dan biarlah Engkau yang akan melawat kami, Roh-Mu akan melawat kami, semakin menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya hidup Bapak Ibu Saudara-saudara semua ada di dalam pelayanan roh.